Perkenalkan, nama saya Bapak Sandi Pranata. Nama saya Suci Maria Lestari. Nama saya Nusela. Nama saya Fitri Fauzi Haryani. Nama saya Dede Bintang. Nama saya Muhammad Abdul Harun. Kami dari kelompok 6 12 IPA 3. Di sini kami akan memenuhi penugasan sejarah Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang, tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Surta Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam. Kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar itu pagi hari dari radio. Itu merupakan kabar yang membahagiakan bagi kita semua. Kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya setuju dengan usulan Tuan, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar, kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Maka dari itu, mari kita pergi ke rumah Bung Karno. Nah, saudara setuju? Setuju. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir dan para pemuda tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 056 Jakarta dengan maksud menanyakan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karnonya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada keperluan apa? Ini Bu, ada hal yang penting yang ingin kami bicarakan kepadanya. Akan masuk. Para pemuda mencari ingin berkata penting katanya. Baiklah, saya akan menemuinya. Ada maksud apa saudara datang kemari? Mendengar berita Jepang menyerah terhadap sekutu di radio. Para pemuda mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus merencanakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI karena PPKI itu dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Memang seharusnya kita membacakan dalam rapat PPKI karena PPKI bertugas memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri. Baiklah kalau begitu, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Kalau begitu, kami pamit undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi
kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang berkehendak berkuasa di negeri ini. Ya, lagi pula mereka juga masih muda, cara berpikirnya masih pendek. Bung, berarti kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Maaf, akhirnya mereka memutuskan mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Tampaknya golongan tua tidak akan menyetujui kita. Maka dari itu, kita harus mencari jalan keluar dari semua ini. Sudah sekali ada saran. Kita mengasingkan Soekarno dan Hatta dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari Jepang. Menghentikan mereka. Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang. Ya, saya setuju. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok muda menuju Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Ada apa? Jadi begini, Bu. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Hatta, apa tugas kalian membawa kami ke sini? Kami ingin membicarakan tentang proklamasi kembali. Masalah ini sudah dibahas dalam sidang PPKI. Harus menunggu PPKI. Kami ingin memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Saudara sekalian, kita akan membicarakan dengan kepala dingin. Tidak akan datang dua kali, Bu. Saya setuju dengan mereka. Bagaimana, Bung? Baiklah, kita akan memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Ada apa, Bung? Perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada hari esok. Kalau begitu baiklah, silakan, Bu. Terima kasih, Laksana Maeda. Sebelumnya, bolehkah saya meminjam ballpoint dan selembar kertas? Tentu saja boleh, Bung. Ini, Bung, silakan. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pun pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu, telah menemani saya di masa yang sulit ini. Ya, terima kasihlah kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi kita akan berlangsung? Nah, kita akan melaksanakan upacara bendera diiringi lagu Indonesia Raya R. Supratman. Oh iya, apakah kita belum punya bendera? Terus bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana jika Ibu yang menjahit benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, ibu hanya punya kain merah dan putih saja. Apakah bisa? Tentu saja, kalau begitu, buatlah bendera dengan sederhana.
Baiklah Pak, Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan saja bendera Sang Saka Merah Putih? Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa ini telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berjuang pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang pandu. Bangsa yang satu, Indonesia. Sekian video penugasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.